Kolaborasi lagi dengan Bapak Hanung Bramantyo, kalau tidak salah dari sejak Perempuan Berkalung Surban berarti udah 15 tahun ya. Lama juga ya. Betul. Seperti apa pertimbangannya untuk mau lagi? Kangen. Mm-mm. Terus ceritanya sangat amat menarik. Mm-mm. Em, Terus udah lama juga nggak kolaborasi sama Hanung. Dia kan seperti kakak. Mm-mm. Buat aku Hanung tuh orang yang membukakan pintuku juga gitu, di industri film. Ketika dia menawarkan film ini, aku baca ceritanya, terus aku dikasih tau karakternya, langsung merasa bahwa oke, ini sebab time. Mm-mm. Balik deh di sana lagi. Boleh di-spill sebagai siapa dalam film Gowo ini dan mengapa kamu merasa tertantang untuk membawakannya? Oke, sebagai Denmas Kamanjaya, seseorang yang hidup dalam satu kondisi keluarga yang sebenarnya full pressure, menekan dia untuk menjadi seorang yang bermartabat, ambisius, kemudian karena sakit hati maka dia merasa belum melakukan sebuah pembalasan. Mm-mm. Jiwanya yang terluka ini membuat dia tumbuh menjadi seseorang yang sangat tidak hanya ambisius tapi cenderung optimis. Ya, menghalalkan segala cara dan memanfaatkan keberadaannya lah. Mungkin kurang lebihnya itu. Oke, membintangi film dengan kurun waktu yang cukup spesifik ya ini ya, di tahun dekade 1960-an mungkin. Ya, membuat Jika dibandingkan dengan film-film lain yang kekinian, apakah ada perbedaan treatment untuk menghidupkan karakternya? mungkin lebih ke bahasa kali ya, karena di sini tuh ada beberapa bahasa dan dialek yang ngapak Mm-mm. gitu. Jadi itu yang coba dipertahankan dan dibangun dalam film ini, sehingga itu menjadi sesuatu yang menarik dan tantangan tersendiri. Oke. Kalau dari segi look sendiri kayaknya ada kumis nih yang jadi on point kali ini. Mm-mm. Dan agak kurusan, apakah ini untuk menajamkan karakter di depan kamera? Sebenarnya iya sih, maksudnya secara look waktu dikasih referensinya tuh dengan rambut yang klasik dan lain-lain, dia pingin berusaha untuk bisa mendekati itu karena kostumnya udah mendukung, make upnya udah mendukung, jadi tinggal saya membawakan karakternya ya sebaik yang saya bisa. Kalau soal kumis dan lain-lain sih sebenarnya ya itu bagian dari karakter aja sih. Oke. Turun berapa kilo jadi ini? Ternyata nggak banyak, ternyata cuma 2,5 kilo. Oh, oke. Oke. Nah, dengan Rehanun lagi, Ya. kalau nggak salah dulu pernah di Tweet for Tiare. Ini auto satu frekuensi atau masih perlu penyesuaian? Enggak, udah satu frekuensi selama Hanun. Udah nggak perlu banyak adjustment, udah nggak perlu banyak apa, udah langsung ketemu. Nah, I mean, she's a very professional actress gitu, and Yes. she's considered one of the best actress yang kita punya. Jadi ya saya bangga banget bisa main sama Hanun lagi di sebuah film yang menurut saya sangat powerful filmnya, ceritanya. Jadi sepertinya selepas film Tuhan, saya melihat Mas Hanung kembali pada roots-nya di film Tuhan gitu kan. Nah, jadi sekarang membuat wah, ini mengingatkan saya pada Mas Hanung di awal-awal saya mengenal Mas Hanung dengan film-filmnya. Kuat akan sebuah statement, akan sebuah gagasan, cara bercerita, kemudian pengadeganan yang kuat, itu kan Mas Hanung banget gitu. Dramatic scene itu sangat diolah. Oke, yang khas berarti setelah 15 tahun berkawan dan bekerja sama sebagai partner in crime gitu, apa yang khas dari seorang Hanung ketika di lokasi syuting? Mandi, Oke, oh mandi. doyan mandi, Heeh. doyan ngemil. Heeh. Penting Len wong sana. Ya om. Kan kerjanya di infotainment. Oke. Elu sih. Heeh. Terus yang khas tuh Mas Hanung tuh nggak pernah di monitor, Ah, selalu ada di set, selalu brief pemainnya langsung. oke. Ya, dan itu menyenangkan sekali berkolaborasi dengan sutradara yang
kita bisa terus diskusi Terjun langsung berarti, nggak cuma teriak action dan cut. dan tahu persis apa yang dia mau ya. Oh, Penting oke. sekali gitu di dalam karet. Kuat banget di blocking gitu. Enak lah kita sebagai pemain. Setengah PR kita udah selesai duluan. Jadi sebenarnya memudahkan pekerjaan seorang Iya, aktor. sangat. Mas untuk Gowok sendiri, Mas Reza tuh udah tahu dulu sebelumnya atau baru tahu setelah dijelaskan Mas? Saya tahu Gowok setelah ngobrol sama Sanu. Apa itu Gowok, kemudian apa itu Japanese Kama Sutra, kemudian latarnya seperti apa dari secara budaya gitu ya. Mas Sanu menceritakan tentang Gowok ya, saya baru mendengar justru dari Mas Sanu. Oke. Dan setelah mendengar itu apakah rasa ini kayak akan hal baru di perfilman Indonesia atau seperti apa? Ya tentu hal baru. Ya, kita belum punya film seperti ini. Kalau nggak dibuat. Tadi sempat bilang statement Mas Hanung di film ini. Kalau menurut Mas Reza itu apa sih yang pengen disampaikan? Itu kan temanya agak sensitif ya. Saya nggak pernah melihat tema-tema seperti ini sensitif masalahnya, Mas. Jadi saya kembalikan ke Anda kalau melihat tema ini sensitif atau siapapun yang berpikir bahwa ini tema yang sensitif. Nggak ada yang sensitif dari tema seperti ini menurut saya. Oke. Nah, denger-denger tadi spill dari beberapa orang katanya di sini berarti porsi peranmu adalah sebagai pemeran pendukung Ya, pria. betul. Heeh. Banyak yang mungkin terkejut, wah Reza Rahadian masih ngambil pemeran pendukung, harusnya utama terus nih. Atau memang ada perspektif lain dari keaktoranmu ketika membaca naskah? Karena dari dulu aku nggak pernah merasa terganggu ya. Maksudnya ya kamu tahu sendiri kan aku juga udah nggak sekali dua kali gitu jadi pemeran pendukung, bahkan di yang 5 tahun terakhir pun aku ada gitu peran-peran pendukung atau bahkan sekedar mungkin cameo gitu ya. Selama aku suka perannya, selama menurut aku ada sesuatu yang menarik yang bisa aku olah, intinya tuh bisa aku olah atau enggak kan gitu. Ya. Ada sebuah challenge nggak ya gitu. Ketika menemukan challenge baru, ada suatu bahan olahan yang baru, agak susah memang aku untuk nggak mengambil gitu. Dan nggak ada, aku tuh nggak pernah punya kekhawatiran atau apa sih concern gitu. Aduh ini pendukung atau ini pemeran utama gitu. Nggak, aku sudah sangat secure gitu dengan diriku yang dalam hal sebagai seorang aktor gitu, artinya doesn't matter lah utama. Artinya memang kuncinya jatuh cinta pada karakter. Iya. Perkara utama atau pendukung itu nanti ya sebenarnya. Iya. Oke. Baik, Kamanjaya monggo.